Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana. Saya Indah Tarisha Putri. Saya Agung Maulana Akbar. Sebelumnya teman saya ada pantun nih. Ada luap, ada kopi, selalu menemani di kala sepi. Salam hormat dari kelompok kami untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih. Jadi pada kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah minat, akan membahas kenangan bersama mantan ya guys ya. Jadi kita akan membahas materi tentang apa? Yang diberi Peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Untuk mengetahui selanjutnya, kita simak video berikut ya. GNB atau Gerakan Non-Blok Non-Aligned Movement adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia waktu itu karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. Dengan dipelopori oleh pemimpin negara yaitu negara Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Terselenggaralah pertemuan pertama di Kolombo, Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1952, dilanjutkan dengan pertemuan di Istana Bogor pada tanggal 29 Desember 1954. Dua konferensi di atas merupakan cikal bakal dari terselenggaranya Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tanggal 18 April sampai 25 April 1955 yang dihadiri oleh wakil dari 29 negara Asia dan Afrika. Oke, untuk selanjutnya tujuan utama dari Gerakan Non-Blok yaitu mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integrasi nasional negara anggota. Selain itu, ada juga beberapa tujuan Gerakan Non-Blok lainnya, seperti tidak memihak pada bakal militer multilateral, pelucutan senjata, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan hidup berdampingan dengan damai. Menolak penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional, kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Oke, untuk selanjutnya pendirian GNB sebagai peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Contohnya Indonesia menjadi tuan rumah KAA, Konferensi Asia Afrika. Pada Konferensi Asia Afrika tersebut, Indonesia menjadi salah satu pionir terselenggara KAA. Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Tujuan KAA diadakan ialah untuk mempersatukan negara-negara di kawasan Asia Afrika yang saat itu baru saja merdeka. Selain itu, KAA juga dapat meningkatkan kerjasama di antara negara-negara menantang segala bentuk penjajahan. Terdapat 5 tokoh penggagasan atau pendirian GNB, yakni yang pertama Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, yang kedua Presiden Soekarno dari Indonesia, yang ketiga Presiden Gamal Abdel Nasir dari Mesir, yang keempat Presiden Josip Broz Tito dari Yugoslavia, yang kelima Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Dampak GNB pada bidang politik global adalah tercetusnya prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, tidak anggota pasukan militer tercipta melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. Dengan demikian, dampak GNB terhadap politik global secara tidak langsung, GNB ini mengikat negara-negara kecil, salah satu forum, sehingga mencegah terlalu banyak negara yang dapat dipengaruhi oleh kedua kekuatan. Karena GNB ini memunculkan satu prinsip politik yang sama di antara anggota-anggota GNB. Satu prinsip yang sama ini tidak mendukung kedua blok, namun bertentangan dengan keduanya, sehingga dunia jadi ada 3 kekuatan, yaitu blok barat, blok timur,
dan blok netral atau GNB. Dampak GNB terhadap kehidupan ekonomi global. Kerjasama antara anggota-anggota GNB dapat memiliki dampak positif pada situasi ekonomi dunia dengan menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang masih seimbang dan memperluas partisipasi negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi dunia. GNB membuat negara-negara anggota non-blok berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi, GNB ini meningkatkan program ke arah tata ekonomi dunia. Kesimpulannya adalah Perang Dingin yaitu peningkatan ketegangan yang terjadi dalam hal ekonomi, militer, dan budaya. Dan berakhirnya Perang Dingin yaitu dengan Uni Soviet mulai mengalami krisis ekonomi karena terlalu fokus menginvestasikan keuangan negara yang dialihkan untuk biaya pengembangan nuklir dan harus membiayai negara-negara militan komunis. Seperti yang dikatakan Jenderal Sudirman, peliharaan TNI, peliharaan angkatan perang kita. Jangan sampai dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jika dan dia berkorban bagi bangsa dan negara. Dan harapan semoga semua yang menonton video ini dapat mengerti dengan yang kami sampaikan. Dan semoga bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya bagi semua. Sekian dan terima kasih guys.